Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina terus. Malam hari ini saya akan membahas tentang tria anomali, ya Bu. Mereka yang membahas tentang, ya saya kasih saran lah ya, kita masukan. Karena mereka membahas tentang bahwa ini mengenai tentang perspektif atau pola pikiran Bapak Ibu ya, pola pikiran mengenai gereja. Buat apa sih gereja, datang ke gereja gitu? Apakah mencari untuk masuk surga, ya kan? Atau untuk, karena di sini kan banyak orang salah paham ya. Mau ke gereja itu mencari supaya masuk surga, ya kan, supaya untung-untungan lah, ya kan. Apalagi pelayanan itu untung-untungan Bapak Ibu. Apalagi celakalah, saya bilanglah celakalah ya, ini kata-kata keras Bapak Ibu. Celakalah seorang pendeta, seorang pengajar yang mengajarkan bahwa mengiming-imingi surga Bapak Ibu. Contoh, karena kan saya kan karismatik, yang paling viral di karismatik itu adalah perpuluhan Bapak Ibu. Jadi kan banyak orang komplain bahwa perpuluhan itu ngapain sih kasih perpuluhan, ya kan. Jadi celakalah seseorang penginjil itu, seorang pendeta itu, seorang hamba Tuhan itu yang mengiming-imingi surga mengenai soal perpuluhan lah, kasih buah sulung lah, kasih persembahan banyak lah, bantuan banyak lah. Celakalah dia, itu urusannya dengan Tuhan. Karena kalau saudara tidak memiliki iman, nih ada pendeta tidak memiliki iman, Bapak Ibu, gimana itu? Ada pendeta yang tidak memiliki iman sehingga penghulu di udara ini, kalau saudara ikut sekte setan, gereja setan, saudara tahu siapa penghulu di udara. Penghulu di udara ini Bapak Ibu, itulah yang mengotak-atik para pendeta yang imannya suam-suam kuku, yang tumbuh di duri, ya kan, tumbuh di semak berduri gitu, tumbuh di pinggir jalan. Kan ada pendeta Bapak Ibu imannya tumbuh di pinggir jalan ya. Makanya saudaraku, para jemaat, pandai-pandailah mencari pendeta, ya kan. Jadi imannya yang tumbuh di jalan Bapak Ibu, atau di mana lah itu selain di tanah yang subur ya, itu bisa diotak-atik bro. Jadi saudara nggak usah kaget kalau ada pendetanya makan perpuluhan, ya kan, banyak-banyak, ya kan, nggak dibagi PDP-nya, ya kan. Dia sendiri yang makan persembahan banyak-banyak, ya kan. Gak usah kaget Bapak Ibu, dan gak usah kaget kalau ada pendeta yang berzina, karena ini adalah kerjaan penghulu di udara Bapak Ibu. Dan jangan kaget kalau ada perpecahan, ya. Jadi buat apa sih ke gereja itu? Apakah untuk supaya untung-untungan gitu, ya? Jadi kita dengarkan dulu apa yang dikatakan Tima Anomali ya. Baru saya akan komentari dan masukkan firman Tuhan Bapak Ibu, supaya perspektif saudara jangan sampai salah, ya kan, mengenai orang Kristen Bapak Ibu ya. Kita dengarkanlah dulu ya apa yang disampaikan oleh Abang Ganteng ini, ya kan. Haleluya. Investasi hitung-hitungan sama Tuhan, kalau gue boleh nggak masuk surga, plak. Dan ya dari no way kita bisa buktikan itu ya, makanya kita nggak boleh nuduh. Makanya antara kami dan Angelo saja. Tapi yang namanya energi hati keradar oleh
orang seperti kami tuh kebaca gitu loh. Sebenarnya nggak cuma orang seperti kami aja sih, Angelo pun anaknya beserta dengan istrinya pun juga membaca kayak, kok saya merasa ini kok kayak ada udang di balik batu ya gitu. Sorry, tadi mau ngomong bakwan tapi nggak jadi batu. Enggak, kamu ngomongnya baktu. Iya, itu harusnya bakwan gitu. Aku udah nggak salah ngomong ya. Nah, terus udah gitu dia si Angelo tuh nanya, jadi gimana anomali? Bener gak sih sesuai dengan dugaan saya bahwa papa tuh sebenarnya melakukan ini walaupun dengan sungguh-sungguh tapi ada gitu udang di balik batu. Nah jawabannya, dan yang dia bingungkan adalah iya saya tahu papa saya ke gereja gitu lebih niat dari kita, tapi kok saya nggak melihat ada perubahannya sikap dari papa gitu ya. Itu ya karena itu tadi kami bahkan nggak tahu loh papanya pelayanan atau apa, itu kayak kelihatan sebuah memori papanya melakukan itu untuk investasi. Oh my god, investasi spiritual. Jadi biasanya kan memang kan ini sebenarnya tidak menjelekan gereja atau pihak manapun ya. Jadi kan memang kalau misalnya kita ke gereja, kita beribadah, itu kan memang tujuannya supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa masuk surga. Intinya kan begitu. Nah, itu jadi saya luruskan di sini ya. Tujuan mau masuk ke gereja itu bukan untuk masuk surga Bapak Ibu ya. Kalau yang satu tadi aku setuju, pribadi yang baik, lebih baik ya. Karena bagaimana kita membuktikan diri kita sendiri lebih baik, pribadi lebih baik. Ya datanglah ke gereja Bapak Ibu. Ya. Datanglah ke gereja. Ya. Karena di gereja akan terjadi hubungan, sosialisasi, dan terciptalah nanti kasih seperti yang dilakukan oleh kisah para kalau saudara baca di kisah para rasul ya, para murid ya, mereka berkumpul bersama Bapak Ibu ya, mereka ada cara makan ya kan, enak Bapak Ibu ya. Kita baca dulu firman Tuhan lah ya. Tujuan gereja, mau datang ke gereja itu apa sih sebenarnya gitu loh ya kan. Supaya perspektif saudara jangan sampai salah lah ya kan mengenai Kristen ini ya kan. Maafkan saya kalau saya beri masukan. Pertanyaan, apakah saya benar-benar perlu menghadiri gereja? Apakah saya benar-benar perlu menghadiri gereja? Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini? Jika Anda memiliki Alkitab di rumah dan dapat membacanya kapanpun Anda mau, lalu apa gunanya pergi ke gereja? Ya. Apa gunanya pergi ke gereja? Ya. Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk terus-menerus berkumpul. Ya, Alkitab mengajarkan kita untuk terus berkumpul. Ngapain Bapak berkumpul? Ya kan? Tuhan memperingatkan kita untuk selalu hidup dalam persatuan dengan saudara-saudara kita. Indah di sini tercipta kasih Bapak Ibu ya. Jadi tujuan datang ke gereja itu bukan untuk masuk surga, tapi di sini kita akan membuktikan Bapak Ibu bahwa kita ini memiliki kasih. Karena hukum Taurat ada 2. Ya, hukum Musa itu ada 2 sebenarnya. Tapi karena ya dibuat Tuhanlah 10 ya kan. Yang pertama adalah kasih Bapak Ibu, kasih kepada Tuhan. Baru yang kedua adalah kasih sesama. Bagaimana kita membuktikan? Jangan hanya membuktikan cinta. Ya kan? Cinta persamuan ya kan. Bagaimana kita membuktikan kasih kita kepada sesama manusia? Ya datanglah ke gereja Bapak Ibu. Kalau saudara tidak memiliki gereja, bagaimana saudara membuktikan? Oh, saya orang baik, Wah. Ya kan? I help people. Sorry dulu ya, ada gangguan. Demikian juga kita perlu berada dalam kesatuan jemaat. Jadi dalam jemaat itu harus ada kesatuan jemaat dan agar iman kita terus dikuatkan melalui kesaksian Bapak Ibu. Jadi inilah perlunya kita pergi ke gereja Ibu, supaya
kesaksian seseorang itu menguatkan seseorang. Jadi saudara jangan sampai malas datang ke gereja, berkumpul Bapak Ibu ya. Perlunya ke gereja itu adalah supaya saling menasihati, menegur Bapak Ibu. Jadi saudara jangan sakit hati kalau dinasihati, ditegur Bapak Ibu, untuk mendatangkan kebaikan ya kan. Kalau mau nggak mendatangkan kebaikan ya saudara terserah lah ya. Jadi di sini adalah enaknya Bapak Ibu berkumpul itu Bapak Ibu, bernyanyi bersama kan, makan-makan bersama Bapak Ibu dalam kesatuan. Sebenarnya saudara jangan fokus dalam gereja ya. Sebenarnya tuh gereja itu, tubuh bait Allah itu Bapak Ibu adalah diri sendiri, tubuh ini Bapak Ibu. Kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 16 ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi sebenarnya kuncinya adalah diri sendiri Bapak Ibu ya kan? Kita baca dulu Bapak Ibu 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita menyerahkan nyawa kita kepada saudara kita kalau kita tidak pernah berkumpul di dalam gereja ya. Karena kita berkumpul dalam gereja, kita saling kenal. Makanya ada peribahasa, kenal tak maka tak sayang, kenal jadi sayang. Haleluya. Ya. Kita baca dulu Bapak Ibu. Kita baca dulu Efesus 4 ayat 12 ya. Kita baca dulu Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kurus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Inilah Bapak Ibu pentingnya datang ke gereja Bapak Ibu. Apalagi pentingnya menjadi pelayanan ya kan. Jadi kalau saya kan sudah berpengalaman dengan Allah yang hidup Bapak Ibu. Sehingga kalau saya mau berpura-pura saya nggak bisa, atau bersandiwara saya nggak bisa Bapak Ibu. Contoh gini. Contoh saya kan pernah Bapak Ibu kerja di kilang, kerja di pabrik ya kan, kerja di pabrik. Jadi waktu saya dimarahin bos saya Bapak Ibu karena nggak dapat target ya kan. Jadi namanya kerja di pabrik itu minggu pun kerja ya kan. Ya puji Tuhan lah, gereja kami itu ada 4 kali CC Bapak Ibu ya, malam pun ada. Jadi pulang dari kerja bisa gereja ya. Jadi ini udah kena omelan nih Bapak Ibu ya, kena omelan sampai di gereja nih Bapak Ibu ya. Padahal kita mau nyanyi nih Bapak Ibu. Jadi sampai lagi gereja, sampailah ibadah, mulailah ibadah Bapak Ibu. Saya diam Bapak Ibu, diam. Biasanya kalau sampai ke gereja itu saya berdoa Bapak Ibu. Ini saya diam aja. Sampai satu lagu Bapak Ibu dinyanyikan, saya tetap diam. Karena my mind fight ready. Gitu ya kan. Ya di pikiran saya ini Bapak Ibu, ingat yang tadi di dalam kerjaan. Saya bisa saja saya buat supaya dilihat orang, supaya dilihat dosen saya kan, supaya dilihat pendeta saya ya kan, bos saya, supaya dilihatnya penyembahan saya luar biasa. Haleluya, engkau baik.
bisa saja Bapak Ibu, tapi saya nggak bisa karena saya sudah berpengalaman dengan Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Saya ngomong gini karena saya sudah berpengalaman dengan Allah yang hidup. Saya nggak bisa berbohong Bapak Ibu, saya nggak bisa berpura-pura. Haleluya gitu. Saya nggak bisa, saya diam Bapak Ibu, nggak ngapain di dalam gereja itu, nggak ngapain, padahal sudah mengangkat pujian Bapak Ibu, udah berdiri Bapak Ibu, saya diam. Saya baru bicara Bapak Ibu dalam hati ya, bukan kuat ya kan. Saya bicara, Tuhan damaikan main supaya saya bisa menyembah-Mu malam hari ini. Saat worship leader mau menyembah, di situ mulai Bapak Ibu, saya bisa tenang, damai ini saya Bapak Ibu. Kalau saya ya, jadi saya nggak bisa bersandiwara Bapak Ibu atau berpura-pura gitu loh maksudnya ya kan. Karena kerja untuk Tuhan itu nggak bisa, ya celakalah orang-orang yang melakukan seperti itu Bapak Ibu. Mereka ada kemauannya jadi pelayanan Tuhan, jadi bekerja di gereja ya, ada maunya ya kan. Celakalah orang yang seperti itu ya kan. Ya kalau saudara baca kitab Perjanjian Baru Bapak Ibu, sangat beda orang-orang yang berpengalaman dengan Tuhan yang tidak berpengalaman. Orang yang berpengalaman Bapak Ibu seperti Paulus Bapak Ibu, dia to the point Bapak Ibu, gak ada di sana agak-agak menyimpang sedikit Bapak Ibu. Contoh kan Petrus kan ditegur langsung Bapak Ibu. Paulus yang tidak pernah bersama Yesus bisa menegur Petrus, padahal Petrus itu sudah 3,5 tahun bersama Yesus, sudah makan dan minum, tidur bersama Bapak Ibu, tapi bisa ditegur oleh Paulus. Bayangkanlah Bapak Ibu ya. Itulah bedanya Bapak Ibu kalau orang yang sudah berpengalaman dengan Tuhan itu. Yakobus itu adalah adiknya Yesus Bapak Ibu. Yesus itu ada 5 bersaudara, 2 perempuan, 3 laki-laki Bapak Ibu ya. Yohanes, Yudas, Yakobus Bapak Ibu. Itu ada tulisannya Bapak Ibu. Kata Yakobus ya, pakai bahasa saya sendiri lah. Kata Yakobus Bapak Ibu, ini dulu abangku ini kuhina-hina dulu dia, kubilangnya ini gila ya, kerasukan setan katanya, tetapi hari ini saya berani memberitakan dia, karena dialah saya seperti ini. Dan saya pun mulai hari ini saya seperti orang gila karena memberitakan dia, abangku itu. Luar biasa Bapak Ibu, kata Yakobus. Kalau saudara baca surat Yakobus ya, kalau saudara nggak baca surat Yakobus, saudara nggak tahu itu. Ya, ya. Ibrani, kita baca dulu Ibrani Bapak Ibu ya. Ibrani 10 ayat 25 ya, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri. Kita baca lagi Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan,
apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Jadi bukan mau ke gereja Bapak Ibu supaya masuk surga, supaya selamat, bukan. Tetapi saudara pergi ke gereja Bapak Ibu supaya saudara mengerti tentang firman Tuhan, karena tidak semua orang mengerti firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, susah Bapak Ibu. Ya. Waktu saya belum berpengalaman dengan Tuhan Bapak Ibu, membaca Alkitab ini susah Bapak. Maksudnya memahami Alkitab ini susah Bapak Ibu. Jadi harus Roh Kudus itu Bapak Ibu supaya paham. Jadi supaya untuk selamat, supaya masuk surga Bapak Ibu, harus percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya di Yohanes Bapak Ibu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Dan adong dalan mulu dang sian Yesus Kristus. Lau tuh surga. Nggak pakai bahasa Batak, ya. Ya kan? Jadi nggak ada jalan satupun selain nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Haleluya. Ini kata Paulus nih. Kita baca Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya, luar biasa ya Paulus ya. Makanya kata Paulus, mati adalah sebuah keuntungan karena Yesus ya. Kita dengarkan dulu lagi Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Tim Anomali tadi. Ya. Jadi kan moto oleh papanya. Jadi dengan dia sering ke gereja, dia melakukan pelayanan, sudah pasti ini garis bawah, sudah pasti bakal masuk surga. Karena dia sudah melakukan investasi itu di gereja dalam pemahaman spiritual. Dia merasa dia lebih hebat pemahaman spiritual daripada orang lain. Cuman yang aku lihat ketika aku meradar hatinya, di hati dia bahkan tidak punya Tuhan. Dia bahkan nggak percaya Tuhan sebenarnya. Dulu guys, iya, dulu gue pikir ketika gue tumbuh besar, diceritain sama my parents bahwa ada loh, Will, orang-orang yang bertuhan ke tempat ibadah, tapi dia buat nabung supaya dia masuk surga. Gue pikir itu hanyalah cerita khayalan belaka. Gue pikir dengan naifnya dan dengan kepolosan gue, ya nggak mungkin ada orang gitu. Ketika orang ke gereja, ya ke gereja aja, berdoa aja. Nah, kita ketemu satu. Kalau kami udah ketemu satu, nggak menutup kemungkinan ada Pak Suryadi lainnya di muka bumi ini. Kebayang nggak betapa bahayanya? Kebayang nggak betapa destruktifnya efek itu terhadap jiwa tersebut? Menganggap spiritual, datang ke tempat ibadah, berdoa, melayani di situ, bukan sebuah sesi, tapi sebuah investasi. Kebayang nggak bahayanya teman-teman? Ya, inilah yang perlu diluruskan Bapak Ibu. Kata Bang Willy yang ganteng ini ya. Haleluya ya kan? Terlalu ganteng kali dia, ya kan? Haleluya ya kan? Jadi saya mulai dari kecil Bapak Ibu Kristen ya. Kristen sampai sekarang Kristen Bapak Ibu. Mulai dari kecil saya tidak berbohong Bapak Ibu. Belum pernah saya mendengar guru sekolah minggu saya atau guru agama saya Bapak Ibu ya, mulai dari SD ya sampai SMA ya, belum pernah saya dengar bahwa seorang pengajar itu mengiming-imingi surga. Datang saudara ke gereja supaya masuk surga seperti yang dikatakan Bang Willy ini, belum pernah Bapak Ibu ya. Dan saya sebagai pengajar, sebagai penginjil Bapak Ibu, belum pernah saya ajarkan kepada anak-anak kecil, nggak pernah saya ajarkan.
di sekolah pun nggak pernah Bapak Ibu, ya. Jadi dan dosen pun, saya pun kuliah Bapak Ibu, belum ada satu dosen yang mengajarkan seperti itu. Jadi saya nggak tahu perspektif apa, dari mana Bang Willy dapat, ya kan. Saya nggak tahu ya, dialah itu, ya kan. Itu urusannya dengan Tuhan lah, ya kan. Saya hanya menyampaikannya Bapak Ibu, ya, bahwa saya tidak pernah, karena kan perspektif pribadi seseorang kan beda-beda, ya kan. Saya orang kampung loh, ya, orang kampung aja nggak pernah dengar gitu, apakah di kota ada gitu, saya nggak tahu lah, ya, I don't know lah, ya. Saya pernah Bapak Ibu, saya kan orang buangan Bapak Ibu, dibuang Tuhan aku di mana-mana Bapak Ibu. Saya pernah pergi ke Singapura Bapak Ibu, 2 tahun aku ke Singapura, belum pernah satu pendeta yang mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Benar, ya, saya tidak berbohong Bapak Ibu. Belum pernah saya mendengarkan seperti kata-kata Bang Willy ini, belum pernah saya dengar. Dan saya sudah pernah ke Malaysia Bapak Ibu, belum pernah ada seorang pendeta mengajarkan seperti ini. Dan saya sudah ke Jakarta, 2 tahun aku ke Jakarta Bapak Ibu, ya. Tamat SMA, 1 bulan saya di Medan, ya. Saya orang Aceh, ya, orang Aceh saya. 1 bulan saya di Medan Bapak Ibu, untuk menunggu ijazah, ya, ijazah keluar. Di Medan lah saya tinggal. Dan saya pun pernah ke gereja Ibu. Gereja kami itu di mall, karena saya kerja di mall Bapak Ibu, ya kan. Jadi di mall lah, ya. Pulang dari kerja langsung terjun ke gereja, ya kan. Belum pernah Bapak Ibu. Jadi waktu di Jakarta pun saya belum pernah, ya. Udah cuma saya jalani Tiberias, Kelapa Gading, ya. Tiberias yang besar itu Bapak Ibu, pusatnya di Kelapa Gading, ya. Di belakang Kelapa Nias, ya, perumahan Kelapa Nias. Ke tempatnya si apapun saya udah pernah pergi, Pak Niko udah, Pak Gilbert udah, semua udah kujalani Bapak Ibu. Gereja KBP sudah, si siapa, Markasi Rahid, udah pernah saya ke sana. Apa namanya, Bikman Sirahid, ya, itu dari AKBP Pak Ibu, ya, ya kan. Udah pernah saya dengar Bapak Ibu mereka khotbah, tapi belum pernah saya dengar seperti ini, gitu loh maksudnya. Jadi nggak tahu lah, perspektif seseorang itu memang beda, ya, ya kan. Jadi ini yang saya luruskan Bapak Ibu. Saya nggak mau nanti, ya kan, pengikutnya, subscribernya Tim Anomali kan udah banyak Bapak Ibu, ya, pengikutnya pun udah banyak. Saya nggak mau pengikutnya ini, karena saya rajin Bapak Ibu baca komentar, itu orang Kristen Bapak Ibu, wow, dan ya nggak ada yang komen kok ada seperti ini gitu, mengiyakan aja Bapak Ibu. Padahal ini kan nggak ada perspektif yang diajarkan oleh para pendeta kepada jemaat, kepada anak sekolah minggu, kepada di sekolah. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada MK mata pelajaran seperti itu Bapak Ibu, ya. Ke gereja itu harus harus apa, masuk surga? Enggak. Tujuan ke gereja itu bukan untuk masuk surga, bukan Bapak Ibu, ya. Karena orang jahat yang di kanannya Yesus itu Bapak Ibu nggak punya gereja Bapak Ibu, nggak pernah ke gereja, dan bukan golongan orang Israel bisa masuk surga. Jadi tujuan gereja itu bukan untuk masuk surga, bukan, ya, tetapi untuk persatuan,
kesatuan, memberikan kasih sayang Bapak Ibu, untuk membuktikan betapa ada enggak hukum Taurat nomor 2. Kasihlah sesama manusia. Bagaimana kita membuktikan kasih kita kepada sesama manusia? Ya terjunlah ke gereja, ya kan? Kalau di gereja kami itu Bapak Ibu, ada sekali 1 tahun itu pergi ke bermisi Bapak Ibu, ke pelosok-pelosok, ya kan. Jadi baju-baju yang bekas-bekas atau enggak di ya udah kebesaran atau berbagi, ya, dikasihlah, baru ada tim nanti pergi ke sana gitu. Ya, jadi kan dari sini kan bisa saudara menilai diri sendiri, seberapakah kasih saudara. Apakah saudara pelit? Ini kan tahun 2023, tahun dimana tahun kegelapan, ya kan, ekonomi, harga beras naik, ya kan. Terus jangan langsung berpikir beras saja naik, gimana kita memberi? Mau dimakan pun nggak ada. Lah sialang pedang adong, kata orang Batak. Lah sialang pedang adong, lama mengalian di bah, ya kan. Mau dimakan pun nggak ada uang, apalagi mau memberi. Saudara jangan sampai berkata seperti itu Bapak Ibu, ya kan. Ya, karena kalau saudara baca Perjanjian Baru, ada di sana perumpamaan Bapak Ibu, ya. Saudara datang ke gereja bukan melihat pemberian saudara, ya kan, mau berapa saudara kasih. Firman Tuhan terang-terangan loh, kalau saudara memberi, kalau tangan kanan saudara memberi, tangan kiri jangan tahu. Maksudnya kalau saudara memberi, jangan ada orang pun yang tahu. Kalau saya Bapak Ibu, nggak ada orang tahu waktu saya merantau Bapak Ibu. Nggak ada orang tahu kalau saya itu kasih perpuluhan, karena saya nggak buat nama saya. Kasih aja perpuluhan. Jadi kata pendeta saya dulu, wajib dibuat nama supaya didoakan gitu. Saya nggak perlu, saya nggak pernah membuat nama saya Bapak Ibu, ya. Jadi perspektif seseorang lah itu, ya kan. Haleluya, ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masukkan saja kepada tim anomali tadi, ya. Saya bukan pembenci mereka Bapak Ibu, ya. Saya hanya mau meluruskan Bapak Ibu, supaya orang-orang pun, pengikutnya pun, supaya tahu Bapak Ibu, ya. Jangan hanya iya aja di komentarnya kan. Komentarlah apa yang saudara dapat dari sana. Ada saudara dengar ada gak menyimpang, komen, beri masukan gitu loh. Beri masukan itu bukan langsung emosi Bapak Ibu, emosional, enggak. Jangan saudara menasihati, memberikan masukan pakai kasih, ya, pakai kasih Bapak Ibu. Jangan saudara pakai emosi, ya kan, jari lari nanti, ya kan. Jadi tetap pakai kasih Bapak Ibu. Kasih itu mengalahkan semuanya Bapak Ibu, ya. Kalau saudara mengasihi, semuanya kalah, ya kan. Jadi sampai di sini aja lah, ya. Gak usah banyak-banyak dibahas. Sebenarnya masih banyak dibahas. Tapi sebenarnya masih banyak lagi nih. Masih sedikit ini. Tapi kita dengarlah dulu, ya. Tapi ini udah 34 nih. Gak bisa terlalu lama. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya lagi, ya. Tapi udah sampai di sini aja lah. Terlalu banyak pun ngapain. Hanya intinya aja lah saya katakan, ya. Intinya aja lah bahwa tujuan ke gereja itu adalah untuk membuktikan kasih saudara, cinta saudara Bapak Ibu. Seberapa
besarkah kasih saudara? Karena hukum Taurat adalah ada dua. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Cara membuktikan kasih sesama manusia adalah datanglah ke gereja, ya kan? Jadi tujuan ke gereja adalah untuk belajar bersama Bapak Ibu, bertukar pikiran Bapak Ibu, ya. Bersaksi, berbagi kesaksian supaya orang-orang lain mendapatkan, menguatkan lah, gitulah. Jadi saudara jangan segan-segan bersaksi kalau berkumpul dalam gereja. Makanya di dalam gereja itu tidak cukup hanya hari Minggu saja, pasti akan ada hari lainnya Bapak Ibu, ya kan? Macam kami hari Rabu kan, Haru Sabtu, ya kan? Jadi di situ saudara, di situ bebas Bapak Ibu berkesaksian supaya saudara-saudara seiman bisa dikuatkan dengan masalah saudara, ya kan? Waktu saudara mengalami masalah, saudara diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberikan kekuatan. Jadi saudara harus berkesaksian supaya orang-orang lain pun jadi ada harapan gitu loh, ya kan? Jadi di dalam gereja ini enak. Kalau kami dulu habis acara makan-makan Bapak Ibu, ya kan? Makan gitu, ya kan? Kalau seperti yang dilakukan oleh para rasul, ya seperti itu juga, mereka makan-makan juga Bapak Ibu, habis ibadah makan-makan, ya kan? Luar biasa iman mereka, sampai berkembang Bapak Ibu, ya, sampai banyak kali jiwa-jiwa itu Bapak Ibu, ya kan? Kalau saudara baca kisah para rasul, ya. Jadi jangan saudara buat cara makan-makan minta uang pula sama jemaatnya, ya kan? Ya kan? Sekali-kali lah pemimpinnya keluar kan menggunakan duit, ya kan? Jangan jemaat terus sikit-sikit jemaat, uang jemaat, ya kan? Dikuras semua jemaat itu, ya kan? Jangan sampai kemaruk Bapak Ibu, ya. Haleluya. Jangan sampai kemaruk gitu, ya. Jadi untuk masuk surga Bapak Ibu, penutupnya, ya. Untuk masuk surga Bapak Ibu bukan perbuatan baik, bukan karena rajin ke gereja, bukan pergi datang ke gereja, atau bukan jadi seorang penginjil atau jadi pelayanan, bukan Bapak Ibu. Tetapi untuk masuk surga itu Bapak Ibu, kuncinya hanyalah satu. Kita baca ayatnya tadi supaya saudara ingat. Kisah para Rasul 16 ayat 30, ya. Saya baca lagi Bapak Ibu, ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia akan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi tanda saudara menerima, percaya kepada Yesus, berikan diri saudara dibaptis Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu, ya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beri dirimu dibaptis. Itulah tanda pembuktian saudara percaya kepada Yesus. Jadi tidak datang ke gereja itu harus masuk surga, enggak, ya, enggak ada itu, ya. Atau memberi
persembahan, persepuluhan, buah sulung, atau memberi pembangunan gereja, menolong orang. Enggak Bapak Ibu ya. Ya. Orang yang tidak memiliki agama pun bisa kok melakukan itu, ya kan? Apa bedanya kata Tuhan? Ya. Jadi untuk masuk surga itu Bapak Ibu terserah saudara ya. Kalau saudara mendengarkan saya, silakan ya. Untuk masuk surga itu Bapak Ibu ini umum. All people Bapak Ibu ya. Karena Tuhan saya yang saya sembah Bapak Ibu untuk semua orang, bukan untuk orang Kristen saja. Seluruh orang yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali. Ya. Terserah saudara mau percaya atau tidak. Itu hak asasi manusia. Ya, bebas ya kan. Saya hanya memberitakan aja Bapak Ibu. Ya. Jangan keraskan hati saudara. Ya kan? Jangan keraskan hati saudara. Percayalah. Ya, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan itu Bapak Ibu, ya. Untuk masuk surga ya. Jadi sampai di sini Tuhan Yesus memberkati.